Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita mau masak lagi, yaitu masak bubur lah yang jelas ya. Bubur ketan hitam seperti mana kalian udah tahu. Daripada kita lama-lama, langsung saja apa yang mau kita masukkan di sini. Yang jelas itu ketan hitamnya seperti ini guys. Bisa kalian lihat. Ini seperti ini. Jadi masak ketan hitam ini harus seperti ini, panaskan dulu airnya. Terus kita masukkan ketan hitamnya ke dalam air yang telah kita rebus. Walaupun dia belum mendidih nggak apa-apa, tuang aja. Ini banyak ketan hitamnya itu setengah kilo atau 500 gram. Dan pastikan masuk semua ke dalam air yang sudah kita panaskan. Kita tunggu dia sampai menyatu, baru kita boleh masukkan santannya. Sembari kita rebus dari ketan hitamnya, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang membuat rasa ini menjadi lebih mantap. Bumbu tambahan seperti cengkeh ataupun kayu manis yang akan kita masukkan ke dalam bubur ketan hitam nanti. Tapi sebelum dimasukkan kita harus haluskan cengkehnya agar tidak tergigit. Jadi nanti kalau tergigit rasanya itu agak beda atau gimana. Kalau kayu manisnya kita langsung masukkan aja buat kalian yang suka kayu manis. Kita masukkan cengkehnya yang mau kita haluskan ya sebanyak ini, atau bisa dikurangi kalau buburnya mau lebih banyak terasa bisa ditambah, atau kalau buburnya buat sedikit kurangin aja, sesuaikan aja lah gitu intinya. Jadi kita akan haluskan pakai batu seperti ini di toko-toko biar nanti di dalam esnya itu atau dalam buburnya tidak tergigit. Kalau tergigit nanti nggak enak rasanya buburnya. Jadi kita tumbuk seperti ini. Kalau kalian mau kasar ya rebusan ketan hitam yang udah kita masukkan dalam periuk tadi, kalaupun dia udah mendidih, tapi kalau dia belum lengket atau menyatu jangan dimasukin santannya guys, karena nanti kalau dimasukkan santannya cepat nanti keras ketan merahnya seperti itu. Ketan hitam atau ketan merah ya seperti itulah. Buat kalian yang namanya lebih tepat tuliskan di kolom komentar. Ini pakai kayu jadi asapnya itu super banget buat kita nangis kayak drama gitu sih. Jadi kalau kalian mau masak di kayu ya harus siap seperti ini. Ini pakai kayu yang banyak tekstur dari ketan hitam yang kita rebus tadi. Jadi kalau udah seperti ini teksturnya udah menyatu seperti yang kalian lihat ini, kita udah boleh kasih santan ya. Udah kita bolehkan kasih santan. Tapi kalau mau lebih lagi daripada ini kita akan beri santan. Kita akan berikan santan. Kalau belum seperti ini jangan dikasih santan lagi. Ini kita turunkan karena asapnya banyak, jadi biar terlihat. Kita lihat seperti ini. Oke, asapnya banyak sekali. Jadi tekstur dari ketan hitam kalau direbus secara pasti baik gitu, hasilnya seperti ini. Jadi lengket ya. Kalau kalian mau buat santannya tanpa merebus di dalam ya nggak masalah. Ini kita bisa masukkan dengan piring terus kita rebus atau pisahkan santannya, nggak masalah. Karena ini dibuat untuk bubur seperti itu, kita akan satukan santannya ke dalam periuk yang udah kita sediakan ini, ke dalam ketan hitam ini. Ikutin terus ikan rasa yang enak. Kita akan berikan santan yang udah saya beli itu sebanyak 20.000 dengan banyak ketan hitamnya 500 gram ya, atau setengah kilo. Kita tuang aja santannya ke dalam periuk yang berisi ketan hitam ini seperti ini. Ini seperti ini bisa kalian lihat ya. Kalau kalian mau buat sesuaikan aja banyak ketan hitam dan sesuaikan bahan-bahan lainnya seperti ini. Ini hasilnya. Kita aduk seperti ini. Nih dia guys. Sebenarnya ini udah bisa dimakan, tapi kayaknya kalau belum dimasak santannya belum afdol aja gitu. Kita akan rebus lagi ya sampai nanti mendidih, dan kita akan tambahkan air nanti sesuai dengan banyak santan sama ketan hitamnya. Hasilnya seperti ini. Ikutin terus video kita guys. Kita akan tambahkan air sebanyak ini, bisa kalian lihat ya. Kita akan tuang, sesuaikan aja banyaknya. Kita akan tuang airnya separuh dari periuk ini. Nih bisa kalian lihat
airnya separuh ya. Kalau santannya 20 ribuan kita harus buat separuh karena kita akan sesuaikan. Kalau nanti dibuat penuh dia akan bening dan santannya tidak terlalu terlihat. Rasanya juga akan mungkin butuh gula yang lebih banyak daripada ini. Jadi apa aja mau kita masukin setelah air kan? Ini cengkeh yang udah kita lembutkan tadi ya, kita tumbuk halus. Jadi kita tuang. Ini setelah kita tuang, kita aduk hingga rata biar tercampur. Jangan lupa juga masukkan kayu manis. Terus kita aduk seperti ini. Aduk biar tercampur rata, agar cengkehnya itu tercampur ya, sampai tercampur seperti ini. Kalau kalian mau kasih daun pandan juga nggak masalah, tapi kali ini ya kayaknya harus dikasih daun pandan biar lebih mix aja, tercampur rasanya. Kita tambahkan daun pandan sedikitnya, sesuai selera aja ya. Kalau terlalu banyak nanti harusnya daun pandan semua, karena di sini ada cengkeh, ada kayu manis, dan kita campur dengan daun pandan. Kita cari daun pandan untuk dimasukkan ke dalam bubur ketan hitam kita agar rasanya itu lebih enak. Kita cari daun pandan di rumah ya, di bagian sini. Kalau kalian mau masak sesuatu menggunakan daun pandannya yang seperti ini ya. Nih, kita ambil berapa lembar ya, sesuaikan aja. Kita mungkin ambil 7 atau 8 lembar aja ya. Kalau terlalu banyak nanti jadinya aroma pandan semua, nggak ada aroma cengkehnya. Kita ambil ini sesuai ke selera kita. Segini gimana? Cukup? Tambah satu lagi mungkin. Oke, segini cukup. Jangan lupa ya dicuci dengan air mengalir, karena nyuci sesuatu itu harus mengalir. Kalau kalian di sungai pastikan airnya itu mengalir. Oke, kita cuci ya. Kita cuci guys. Kita cuci seperti ini. Bahaya ya, bahaya sekali. Jadi sekedarnya aja, jangan terlalu karena di bagian sini pandannya berduri. Kita harus hati-hati. Pandannya udah kita masukkan ya. Kita akan nunggu dia mendidih, kemudian kita akan tambahkan gula dan bahan lainnya yang udah kita sediakan. Jadi kita aduk dulu sampai dia mendidih. Setelah mendidih baru kita tambahkan gula atau bahan-bahan yang lainnya, seperti itu guys. Pandannya udah masuk ya. Ini tetap diikat karet seperti biasa. Ini ketan hitam seperti ini cara masaknya. Jadi jangan sembarangan. Kalau dia sembarangan, belum lengket terus udah dimasukkan santannya, hasilnya itu berbeda. Tidak seperti ini. Ini kan udah bisa dipastikan kalau ketannya itu pecah guys. Bisa kalian lihat ya. Nih, udah kayak beras ya, beras yang udah jadi nasi seperti itu. Masukkan gulanya yang sebanyak 1 kilo ini gulanya guys. Ini kita beli gula 1 kilo ya, kita tuangkan semuanya ke dalam sini. Jadi kita nggak pakai sari manis ataupun pemanis buatan ya, kita pakai gula murni 100% guys. Itu jadi kita aduk karena udah mendidih, jadi kita aduk ya agar rasanya itu lebih gurih. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Sebanyak ini boleh lah. Tuang, tambah sedikit lagi. Oke, udah. Kita aduk lagi. Rasanya kita coba nanti ya. Aduk terus sampai garamnya. Oke, kita tunggu dia sampai melutuk lagi. Udah ketan hitamnya yang kita rebus udah melutuk atau alias mendidih. Jadi kita tambahkan tepung maizena agar dia kental atau pekat ya teksturnya, biar dia itu gimana ya bilangnya, menjadi lebih banyak gitu sepertinya. Nanti kalau teman-teman yang lebih tahu tujuannya suatu makanan itu dikasih tepung maizena biar apa, tuliskan di kolom komentar ya, karena mungkin kurang tepat penjelasan kami. Mohon maaf. Kita tambahkan 2 tepung maizena
karena kalau terlalu banyak nanti dia bisa jadi gel atau beku seperti agar-agar. Seperti itu, kita buat seperti ini. Kita buka dari bawah aja ya. Nih, apa sih tujuan suatu makanan dikasih tepung maizena? Salah satu contohnya, menurut saya tahu sih katanya biar daya kentalnya itu lebih daripada kalau nggak dikasih maizena. Seperti itu. Kita akan tambahkan air sesuai maizenanya, tapi pastikan air biasa ya, agar dia itu tidak lengket. Kalau di air panas lengket guys. Kita tuang seperti ini. Jangan lupa sambil diaduk sedikit demi sedikit ya. Oke, kita letakkan airnya. Kita akan masukkan ke dalam bubur ketan hitam yang udah kita mendidih. Jadi kita tuang maizenanya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Habis kosong ya. Oke, aduk aja seperti ini. Nanti kalau udah mendidih baru kita angkat ya, dan siap dinikmati. Oke guys, harus semua ini adalah hasil dari bubur hitam yang kita buat ya, ketan hitam yang kita buat tadi. Ini seperti ini hasilnya, bisa kalian lihat. Ini pekat banget ya, bisa kalian coba di rumah. Ini hasilnya.